Assalamualaikum Laskar Arit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yawan Nisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Buat Laskar Arit yang baru nemu channel ini, jadi di channel Sahabat Satwa TV kita semua akan belajar berbagi informasi dan tips seputar permasalahan yang ada di kandang Laskar Arit. Jadi mulai dari kita studi kasus di kandang, diskusi di kandang, memecahkan masalah, sampai menjawab konsultasi dan pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Jadi buat jenengan yang baru nemu, silahkan ketik lonceng, like, subscribe supaya menemukan atau mendapatkan notifikasi ketika Sahabat Satwa TV upload video terbaru. Oke, Laskar Arit Bres ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Seperti apa pertanyaannya? Yang pertama, sapi betina sudah diberikan obat cacing ya, setiap bulan bahkan, tapi tetap putus padahal makannya lahap. Mohon solusinya Pak Dokter. Yang kedua, sapi 9 bulan melahirkan kurang 20 hari, apakah boleh disuntik? Siap. Pertanyaan yang ketiga, dok, sapi habis diibih kencing, bagaimanakah nasib spermanya? Nah, masuk tuh Pak? Baik kok? Ya siap. Pertanyaan yang keempat, dok, setelah induk sapi melahirkan, berapa lamakah induk sapi bisa di-IB? Ya, ini nanti rumus-rumus reproduksi kita sampaikan juga. Dan Mas Anwar bertanya, Pak Dokter mau konsultasi, Mas Anwar habis beli sapi jantan gede, ya besar, tapi setelah dipotong dan dikuliti, ternyata di hatinya penuh dengan cacing hati. Kenapa kok bisa begitu? Oke, stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya. Mari kita bahas satu persatu. Laskar Arit Bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama dari Eko Budi Utomo. Saya akan membacakan pertanyaan utuhnya. Pak Dokter, sapi betina udah diobat cacing setiap 1 bulan, kok tetap gak bisa gemuk? Makannya juga banyak, tapi kok gak gemuk-gemuk? Apakah solusinya? Jadi Mas Eko Budi Utomo, pemberian obat cacing 1 bulan sekali itu boleh, meskipun sebenarnya disarankan 3 bulan sekali cukup. Itu yang perlu dibahas. Lalu pemberian obat cacing, apakah memang sudah memberikan obat cacing yang khusus untuk sapi? Yang pertama. Yang kedua, apakah kandungannya spektrum luas sehingga bisa mengcover segala kebutuhan sapi terhadap parasit-parasit itu? Oke. Yang ketiga, apakah dosis yang diberikan itu maksimal atau baik atau tepat? Bila ini sudah sesuai, berarti kita anggap pengobatan cacing berhasil. Lalu kenapa kok tidak bisa gemuk? Nah, kenapa kok tidak bisa gemuk? Berarti ada masalah lain. Masalah lain contohnya jenengan perlu mengevaluasi usia sapi. Bila usia sapi di atas 6 tahun, di mana record dari si induk ini sudah beberapa kali punya anak, bisa jadi ada permasalahan di mana? Saluran reproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan evaluasi apakah dia sering batuk atau bersin. Bila ada indikasi ini, maka bisa jadi mengalami pneumonia atau infeksi saluran pernafasan. Oke? Yang ketiga, jenengan lihat ketika dia berjalan, apakah jalannya tidak simetris atau geol-geol. Maka bila itu yang terjadi, berarti pernah mengalami penyakit metabolisme. Jadi solusinya seperti apa? Ya, jenengan melakukan evaluasi 3 itu tadi. Jalannya, nafasnya, serta riwayat reproduksinya. Dan yang keempat adalah jenengan harus mengevaluasi apakah memang porsi makanan yang dia terima itu cukup, yakni 10-12% dari berat badan. Karena meskipun lahap, tapi kalau porsi makanan kurang, ya tetap nggak bisa gemuk lah sekarang. Oke, itu. Pertanyaan yang kedua dari RG Biliar. Pak Dokter, salah beres mau tanya, sapi hamil 9 bulan, artinya mau melahirkan kurang dari 20 hari melahirkan, disuntik kesehatan apa boleh? Boleh. Vitamin, mineral, ADE, B kompleks, injektamin dan lain-lain silakan diberikan. Karena ini bisa kalsium juga boleh diberikan, tetapi tetap harus kembali pada kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan oleh si sapi tersebut. Bila memang ada indikasi dingklang, berikan deposit kalsium. Bila nafsu makan agak turun, berikan multivitamin dan mineral. Jadi Mas RG Biliar jawabannya boleh, tapi pastikan dilakukan oleh mantri atau dokter yang sudah memiliki surat izin praktek. Oke,
Pertanyaan yang ketiga, Laskar Karet, Hardi. Dok, sapi habis di gak lama terus kencing, aman gak spermanya? Aman, karena saluran kencing itu dari vulva itu masuknya ke kantong kencing, sedangkan sperma dari vulva masuknya ke serviks dan ke dalam rahim. Jadi ketika inseminator itu menginjeksikan gas, menginjeksikan straw, maka dia akan memasukkan straw itu atau sperma itu ke dalam serviks, Laskar Karet, ya. Lalu begitu kencing, maka yang keluar ini adalah air kencing yang notabene dia ditampung di kantong kencing keluar melalui saluran kencing. Tapi dari uterus itu terpisah. Saluran kencing masuk ke kantong kencing, saluran reproduksi masuk ke dalam uterus. Jadi tidak akan ada pengaruh dari sapi yang habis di IB kok dia kencing. Siap. Pertanyaan yang keempat, Laskar Karet, dari Heru Fahrudin. Dok, setelah induk sapi melahirkan, berapa bulan induk sapi bisa di IB? Terima kasih. Rumusnya, Mas Heru Fahrudin, pasca melahirkan, induk akan mengalami involusi uterus atau masa pulih uterus ke ukuran dan fungsi seperti sebelum hamil atau sebelum bunting. Nah, waktu masa involusi uterus ini, seekor induk membutuhkan antara 25 sampai 56 hari. Rata-rata 40 sampai 50 hari itu induk involusi uterus, rahimnya sudah kembali kecil kembali. Oke. Nah, kapankah induk bisa birahi? Setelah proses involusi uterus berjalan, oke, lalu dia nutrisinya cukup, sehingga nutrisi ini cukup digunakan untuk metabolisme hormonal. Jadi rahimnya kembali normal, hormonnya dia berjalan. Hormon sapi nggak boleh kurus pasca melahirkan, sehingga 40 hari biasanya sudah birahi, 50 hari biasanya sudah birahi. Lantas kapankah boleh di IB? Pada saat birahi kedua. Jadi setelah melahirkan, masuk masa involusi uterus. Setelah involusi uterus akan menunggu birahi. Birahi pertama ditunggu dulu, baru ketika birahi kedua atau bila sabar birahi ketiga boleh dikawin suntik. Oke, siap. Pertanyaan yang ke-5, Mas Anwar mau konsultasi, Dok. Oke. Singkat cerita, ini pertanyaan panjang banget. Singkat cerita, Mas Anwar ini membeli sapi jantan yang gede, dipotong. Setelah dicek hatinya, ternyata di hatinya ini banyak dijumpai cacing hati. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena resistensi obat cacing. Sapinya bisa saja diberi obat cacing, tetapi dosisnya tidak masuk. Sapi gede anggap bobotnya 1 ton. 1 bolus obat cacing dibutuhkan 250, berat 250 kilo. Berarti 1 ton sapi yang besar paling tidak butuh 4 bolus. Nah, kita petani biasanya mentok ngasihkan 2, karena kalau ngasih 3, ngasih 4 orang kolu atau tidak apa-apa. Ya, Laskar Karet. Jadi Laskar Karet bisa jadi bahan yang diberikan, bahan aktifnya itu tidak menembak untuk cacing hati. Yang kedua, bila memang sudah diobat cacing dan bahan aktifnya itu sensitif, misalkan kita kasih flukisid, ya, itu sensitif terhadap obat cacing hati, ternyata dosisnya tidak masuk. Kenapa? Karena sapi 8 kintal, sapi 1 ton itu butuhnya 3-4 bolus obat cacing. Coba dievaluasi. Oke, stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya.